Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat walafiat. Marilah sebelum belajar tematik kali ini kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari tematik hari ini adalah subtema 3 pembelajaran 1 ya. Silakan dibuka halaman 97-nya. Di sini kita akan membahas tentang kalor ya. Kemarin kan kita sudah mengetahui kalor itu apa ya. Kalor atau panas ya, sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya untuk apa? Untuk menjemur baju, terus apa? Untuk memasak ya, banyak ya manfaatnya. Oke, di sini ayo menyimaknya, silakan dibaca dulu. Nah, yang akan Bu Nuni terangkan, akan Bu Nuni jelaskan ya, di sini ada halaman 98 yang ayo membaca. Suatu benda digunakan sesuai dengan fungsi dan sifat bahannya. Misalnya loyang logam digunakan untuk memanggang roti karena memiliki sifat tahan panas dan penghantar panas yang baik. Sementara itu, cempal kain digunakan untuk mengangkat benda yang panas karena bersifat penghantar panas yang buruk atau isolator. Kemampuan suatu benda menghantarkan panas ditentukan oleh sifat bahannya. Oleh karena itu, pemilihan bahan untuk pembuatan suatu benda akan menentukan kualitas penghantaran panas oleh benda tersebut. Bagaimana hubungan antara sifat bahan dengan hantaran panas? Ayo bacalah teks berikut dengan seksama ya. Di sini ada teksnya. Sifat hantaran panas benda. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lain. Sifat panas akan mengalir dari suhu yang lebih tinggi atau suhu yang lebih panas ke benda yang suhunya lebih rendah atau dingin. Nah, di sini ada ya, perhatikan contoh gambarnya. Di situ ada nyala api mampu menghasilkan panas dan panas akan berpindah menuju ujung benda di atasnya sehingga menjadi panas ya. Jika kita menyalakan lilin pakai api ya, terus ada suatu tongkat itu misalnya dari tembaga. Nah, maka ujung tongkat itu kita masukkan ke dalam apinya atau ke atas apinya, maka akan berubah menjadi panas ya. Yang tadinya tongkat itu dingin, setelah diberikan kalor atau panas, maka benda tersebut ujungnya akan panas ya. Nah, bagaimana dengan tangan yang berada di ujung benda lainnya? Tangan yang memegang ujung benda dapat saja menjadi kepanasan atau tidak sama sekali. Hal demikian bergantung pada sifat hantaran panas dari benda tersebut. Nah, di sini ada macam benda berdasarkan sifat hantaran panas. Yang ke-1, benda konduktor panas. Benda konduktor panas merupakan benda yang dapat menghantarkan panas. Contohnya, benda yang terbuat dari bahan logam seperti aluminium, tembaga, besi, dan seng. Yang keduanya, benda isolator panas. Benda isolator panas merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau menghambat hantaran panas. Contohnya, benda yang terbuat dari bahan kayu, plastik, karet, kain, berarti itu benda isolator panas ya. Yang B-nya, perbandingan sifat hantaran panas berbagai benda. Setiap benda memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Logam memiliki kemampuan atau daya hantar panas yang lebih baik dari bahan lainnya. Daya hantaran panas logam pun berbeda-beda. Semakin besar nilai hantaran panas suatu benda, semakin baik daya hantaran panas benda tersebut ya. Nah, mungkin yang dapat Bu Nuni jelaskan sampai di situ dulu mengenai sifat hantaran panas benda ya. Nah, di sini ada yang ayo mencari tahu. Tentukan benda berikut apakah termasuk benda konduktor panas atau benda isolator panas ya. Silahkan di sini. Benda yang termasuk konduktor panas apa saja, silahkan ditulis. Benda yang termasuk isolator panas itu apa saja ya, di halaman 101. Baiklah, di sini mungkin pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.